Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana. Saya Raisa. Saya Hulwa. Saya Zahira. Saya Mutiara. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan mengenai golput dan menanyakan tanggapan-tanggapan orang di sekitar Jamiat Khair. Golput itu apa sih? Iya, Panda. Golput itu adalah suatu singkatan yang berarti golongan putih. Nah, golput ini adalah orang-orang yang tidak memilih siapapun dalam pemilihan umum, pemilihan daerah, ataupun pemilihan yang ada di dalam politik atau pemerintahan. Nah, kalian jangan sampai tergolong orang yang golput ya. Iya. Nah, berikut adalah wawancara kita pada orang-orang sekitar Jamiat Khair. Check it out. Golput itu tidak memilih untuk pemilihan presiden apa wakil presiden, DPR dan DPRD. Orang-orang yang dia belum bisa memilih pilihannya, akhirnya dia belum bisa untuk ikutan memilih pada saat pemilu atau acara-acara lain. Golput itu kan golongan putih ya, abstain dalam pemilihan. Pendapat saya ya kurang bagus, tidak bagus untuk pemilu. Secara tidak langsung golput itu menyelisihi ayat-ayat Al-Quran, bahkan boleh dikatakan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Memang ini terjadi perbedaan pendapat ya, ikhtilaf di antara ulama, tapi saya berkeyakinan apa yang saya dapat dari guru-guru saya, salah satu bentuk hak seseorang untuk memilih atau tidak, ya kan? Dalam kontestasi pemilihan umum, baik pemilihan daerah, pemilihan wakil rakyat maupun pemilihan presiden ya. Menurut saya sih nggak boleh ya, karena itu kan bersangkut paut pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau yang lainnya. Kita yang udah 17 tahun dan udah punya KTP pasti wajib buat memilih pilihan kita sendiri, walaupun mungkin kita masih bimbang, mungkin kita tapi secepat mungkin kita harus bisa memilih pilihan kita, karena kita nggak boleh golput, karena kan ini Indonesia tuh buat kita juga kan, buat diri kita sendiri juga. Menurut saya sih tidak boleh. ya sah-sah aja sih di negara kita, karena kan sering tiap tahun, tidak hanya pilpres, tidak hanya pilkada. Saya sendiri di rumah sering tuh jadi ketua TPS gitu kan, atau beberapa waktu kemudian anggota TPS. Sering saya saksikan sebagai pengurus atau ketua TPS itu semuanya dicoblos, kadang-kadang sengaja dirobek, atau dari jumlah pemilih sekian yang hadir cuma 50%, padahal sudah diliburkan nasional misalnya sama pemerintah. Ini kembali ke pola pikir masing-masing sih gitu. Kalau satu keadaan ya, di mana keadaan tersebut kita harus memilih di antara keadaan-keadaan tersebut, maka kita harus memilih yang terbaik dari yang ada. Namun ketika keadaannya itu tidak mencerminkan suatu demokrasi, boleh dikatakan seseorang boleh menggunakan haknya untuk golput, karena sudah tidak ada lagi ya pilar-pilar hukum yang mereka andalkan untuk menampung suara mereka. Dia bingung mau milih yang mana, terus dia juga males karena kalau takut suara dia tuh kedepannya nggak baik. Ada faktor dari diri dia sendiri, mungkin malas atau mungkin dia belum mempunyai pilihan. Sebenarnya itu kerugian buat masyarakat Indonesia juga ya, karena dia nggak memilih pilihan buat pemimpinnya di masa depan. Karena pemimpin itu kan gimana dari kita yang memilih, dan kita pengen ada kemajuan buat Indonesia. Jadi kayak rugi buat diri kita sendiri. Mungkin dari pemahaman pemikiran yang salah bisa jadi, atau dari lingkungan sekitar yang membentuk pola pikir tersebut salah, atau dia sendiri mengalami kekecewaan dalam pelayanan atau fasilitas negara. Karena mereka menganggap ya dipilih atau tidak dipilih tidak ada perubahan. Nah, gitu lah. Jadi apatis gitu istilahnya. Mau ada mau tidak ada, negara tetap berjalan. Gitu ya. Tetapi konsekuensinya mereka tidak mengetahui bahwa dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan-pimpinan dan wakil-wakil rakyat itu sebenarnya punya pengaruh yang besar terhadap kehidupan rakyatnya. Kalau dia merasakan kehidupan rakyat seperti apa, ya misalnya selalu turun, ya keadaannya perekonomiannya, sebenarnya mau nggak mau harus ada orang yang berani yang menyuarakan perubahan. Nah, orang yang berani menyuarakan perubahan, ya itu adalah orang yang punya keberanian yang tinggi.
Karena bisa saja ketika dia mau menyuarakan kebenaran, ada ya oknum-oknum tertentu, baik dari suatu institusi negara itu sendiri atau institusi lain yang menjegal, gitu ya kan, dengan suara-suara perubahan tersebut, gitu ya. Iya, soalnya kan ini buat menentukan kehidupan kebangsaan yang selanjutnya, yang masa depan. Karena harus nggak usah golput, kita tuh harus milih biar kelanjutan masyarakat di Indonesia nih jelas gitu. Menurut aku sih itu ada ya buat pelanggaran haknya, karena kayak di masyarakat Indonesia pasti wajib buat memilih pilihan mereka masing-masing, bukan buat jadi, karena kan kita nggak boleh jadi masyarakat yang non aktif ya, jadi masyarakat yang aktif gitu. Sebenarnya sih itu hak pribadi masing-masing ya, karena itu menjadi hak dia boleh mau memilih atau tidak. Tapi kalau sifatnya ini menentukan masa depan suatu bangsa, ada baiknya sih jangan sampai golput gitu, karena setiap satu suara itu sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa ke depannya seperti apa. Menurut saya pribadi ya, bertentangan dengan surat Al-Isra ayat 80, kita disuruh mencari pemimpin yang sifatnya menolong gitu kan, seperti itu, cari pemimpin yang baik gitu. Kedua, kita selain ayat-ayat Al-Quran, kita juga bertentangan dengan ayat-ayat konstitusi kan. Undang-undang ini kan menjamin pemilu, ini kan negara demokrasi, negara Pancasila, masa kita nggak mau ikut serta? Ya kalau bukan kita sendiri sebagai warga negara, mau siapa lagi? Kan nggak mungkin warga negara lain kan, seperti itu. Itu bergantung kepada referensi yang dia dapat, ya, referensinya dari mana, dari mana. Ya, memilih pemimpin dalam sesuatu, apalagi ini negara, itu penting sebenarnya. Ya, jangankan kita memilih pemimpin di dalam satu negara, memimpin dalam satu keluarga pun memilih pemimpin itu harus. Contoh ya, sebagai kepala keluarga, berarti kan dia pemimpin. Nah, ketika seseorang memutuskan untuk memilih pemimpin dia, ya kan ada kewajiban. Apakah dia mau dalam ketersendirian atau tidak? Kalau dia dalam ketersendirian, berarti dia harus mengambil resiko-resikonya, gitu ya. Kayaknya sih enggak ya, soalnya belum 17 tahun juga, mungkin tahun depan bakal milih. Enggak sih, aku gak memilih untuk golput, karena pasti aku ada pilihan, karena itu buat negara kita sendiri juga. Insya Allah enggak, saya akan milih tahun ini. Oh enggak, pasti ada calon yang saya sukai lah, berdasarkan visi misi beliau. Saya harus memilih, dan itu karena menjadi masa depan bangsa kita. Dan kita akan melihat sejauh mana dari orang-orang yang kita pilih ya menyuarakan hati nurani daripada masyarakat atau rakyatnya untuk menjadi negara yang maju, yang adil, yang sejahtera. Itu penting buat kita. Ya, masalah nanti siapa yang menang itu Allah udah takdirkan. Ya, Allah udah takdirkan siapa pemenangnya. Dan itu yang menjadi rahasia yang kita tidak tahu. Ya, bahwa kita harus berusaha, ya, harus ikhtiar supaya ikhtiar kita ini Allah kabulkan. Ya, mudah-mudahan yang kita pilih ada yang terbaik yang membawa negara ini menjadi lebih makmur, maju, berubah, ya, menjadi yang lebih baik. Nah, itu dia kumpulan wawancara bersama kelompok 3 mengenai golput dengan 5 orang yang terhitung dari pemula hingga yang sudah berpengalaman dalam pemilu.